ya, bila terjadinya autoimun, berarti sistem imunisasi kita nggak tahu itu adalah teman atau lawan atau musuh. Ya, jadi temannya pun dia akan menyerang dan tanpa mengetahui itu adalah teman dia. Bukan virus pun, dia pun akan menyerang. Jadi kadang-kadang dia akan menyerang di kulit, ya, kadang bisa menyerang di lain-lain organ. Okey, contoh ya, diabetes ya, diabetes kalau di Indonesia gula, kencing gula ya, atau kencing gula, rasa saya kencing Sakit gula. gula, sakit gula. Ya, terima kasih. Terima kasih Puan Nuning. Okey, sakit gula adalah juga salah satu masalah autoimun juga yang telah merosakkan pankreas. Okey, lagi satu contoh lupus atau SLE. Itu juga adalah satu penyakit autoimun. Okey, ini adalah contoh-contoh autoimun, penyakit autoimun. Diabetes, rheumatoid, psoriasis, ini nanti saya akan cerita dengan lebih terperinci. Okey. Multiple sclerosis, SLE. Okey. Inflammatory bowel disease, Addison disease dan sebagainya. Anda lihat di sini. Kadang-kadang ada orang ada penyakit sebegini autoimun tanpa mengetahui. Baik, tanpa mengetahui dia ada penyakit autoimun. Okey. Macam mana kita boleh ketahui seseorang ada penyakit autoimun? Fatigue berarti dia cepat penat. Okey. Achy muscles, otot-ototnya macam mana ya Puan Nuning? Achy, sakit, ngilu. Okey. Kemudian ada bengkak-bengkak. Kemudian bisa demam sedikit. Okey. Tak bisa atau susah konsentrasi. Okey. Kemudian tangan dan kakinya numbness. Numbness berarti macam semutan. Kan? Oh. Okey. Atau keguguran rambut. Jadi kalau penyakit kulit bisa gugur rambut ya. Okey. Gatal-gatal di kulit. Okey. Ini adalah bentuk psoriasis. Psoriasis semuanya ada 7-8 jenis psoriasis. Seseorang bisa kena lebih daripada satu jenis psoriasis. Ya. Okey. Setiap manusia, setiap orang, kulit kita bertukar ganti dalam masa 27-28 hari dia akan berganti baru. Yang lama akan mati, dia akan gugur, diganti baru. Tetapi di penyakit psoriasis ini, penukaran kulitnya berlaku dengan cepat, dengan pantas. 2-3 hari dia sudah berganti kulitnya. Jadi makanya ternampak begitulah, macam sisik. Kan? Yang pertama di atas si kiri ini kan, nampak macam bersisik. Kemudian merah-merahan. Okey, ini ternampak di tangan, di tapak tangan ya. Yang ini kulit yang normal di sebelah kiri, kulit yang psoriasis di sebelah kanan. Ya, layernya, keratin layernya nampak beda, udah tebal kan? Di antara yang normal dengan yang psoriasis. Makanya pada tanggal 29 Oktober setiap tahun diiktirafkan World Psoriasis Day, psoriasis sedunia. Ini untuk memberi lebih pengetahuan kepada orang apanya penyakit psoriasis. Penyakit psoriasis ni tak bisa menular. Tak masalah. Ya, tak bisa menular, dia tak bisa menular ke teman atau ke keluarga kita, tak bisa. Ya.
Okey, ini adalah macam mana keadaan psoriasis. Okey. Pada masa saya kena psoriasis, ibu jari saya ya, kiri kanan, kadang kita ke bank atau kita buat urusan di kantor-kantor ya, perlukan cap jari tangan saya. Cap jari tangan saya pun sudah rosak semasa itu. Jadi saya perlu satu surat ya, daripada di sini dipanggil JPN yang mengeluarkan my card IC lah di Indonesia, di KTP lah, mengeluarkan kad KTP, satu surat mengatakan kedua-dua cap jari ibu saya rosak. Tetapi sekarang sudah selepas konsumsi produk-produk Atomy, saya dah buktikan cap jari saya sudah kembali balik. Ya. Dulu kalau saya nak ke bank untuk berurusan, saya harus membawa surat ini. Kalau tidak susah. Ya. Okey. Saya teruskan kepada satu slide. Apa yang saya gunakan? Okey. Sebenarnya saya menggunakan beberapa produk. Produk yang pertama saya gunakan adalah Himohim. Ya. Kalian teman-teman pun tahu ya yang ada konsumsi Himohim. Okey, ini adalah Himohim, produk yang pertama dikeluarkan oleh Atomy. Ya. Jadi pada mulanya saya konsumsi Himohim sebanyak 5 sachet sehari. Kerana saya mau cepat, saya mau pantas ya. Jadi saya konsumsi saya 5 paket, 5 sachet sehari. Tetapi sekarang sudah bisa dikontrol, saya kurangkan kepada 3 sachet. Okey. Himohim ini adalah dibuat daripada jamu-jamu. Ya, tak ada bahan chemical, semuanya jamu-jamu. Okey. Dia bila Himohim mula-mula dikeluarkan oleh Atomy, dikaji oleh KIRI. Okey, Korean Energy Atomy Research Institute, yang khususnya produk Himohim ini adalah untuk pesakit kanker di KIRI. KIRI adalah satu penyelidikan, institusi penyelidikan untuk nuklear. Ya, jadi saintis-saintis di sana banyak yang menghadapi masalah kanker. Jadi pemerintah Korea mengarahkan untuk mencari, menyelidik satu obat untuk membantu saintis-saintis di KIRI. Jadi mengambil tempoh selama 8 tahun untuk mendapat produk ini Himohim. Kemudian Himohim di market, dipasarkan, dijual oleh Atomy. Okey, semua bahan-bahan, 3 bahannya adalah jamu-jamu semula jadi. Tak ada chemical, jadi tak ada bahayanya. Okey. Ini adalah jamu-jamu Himohim. 3 pohon, bunga dan akarnya. Fungsi Himohim ini, dia mengaktifkan NK cell. NK cell dalam bahasa Inggeris natural killer. Ya, pembunuh natural. Ya. Dia meningkatkan psikotin. Okey, setiap orang ada, tetapi kadang dia kurang, kadang dia tidur. Ya, jadi Himohim ini bisa membangkitkan, menguatkan NK cell dan menambahkan cytokine. Okey. Dia bisa memperkuatkan imunisasi, immunity kita. Ya. Kemudian dia bisa mengaktifkan immunocytes. Okey, ini adalah fungsi-fungsi Himohim. Jadi di pesakit kanker, kalau biasanya perlu buat kemo, ya kan? Kalian bisa dengarkan kemo. Jadi kemo ini akan melemahkan capek orang yang sudah di treatment oleh kemo. Jadi Himohim bisa menambahkan tenaga
yang menjalankan kemoterapi. Okey. Jadi fungsi fungsi hemohim dia memperkuatkan imunisasi seseorang yang mengamalkan minum produk hemohim ini. Okey, kita setiap hari kita keluar, kita makan, ya, kita terdedah pada debu atau makanan yang kurang sihat, ya. Kadang makanan ini kita nggak tahu, ya, apa yang dimasukkan, ya. Contoh kalau kita makan di kedai, ya, kita tak tahu apa yang diorang gunakan. Pasti diorang gunakan bahan-bahan yang mungkin murah, ya, kerana perlu untung. Jadi kita nggak tahu. Jadi hemohim ini bisa digunakan oleh setiap orang. Walaupun orang itu nggak berpenyakit pun, dia akan membantu menambah sistem imunisasi orang itu. Ya, tak semestinya orang itu sakit baru konsumsi hemohim. Orang yang normal, yang biasa, yang mau menambah imunisasinya pun bisa. Dan kemudian kita tahu sekarang kan pandemi corona. Jadi kalau imunisasi kita lebih kuat, lebih tingkat, lebih mantap, jadi kan mungkin kita bisa tak terkena daripada penularan corona. Okey, ini adalah bentuk-bentuk, okey. Seperti tadi yang saya bilang, okey, hemohim ini telah dicipta, ya, oleh Curie dan telah tested, diuji, ya, di pusat kanker Korea. Ya, saya mau ingatkan kalian, hemohim ini bukan sejenis obat, ya, bukan sejenis obat. Kita panggilnya functional health supplement. Ya, dia bukan obat untuk mengubati penyakit, ya. Dia cuma membantu sistem kesihatan badan kita supaya bisa lebih kuat, supaya imunisasi kita bisa lebih kuat. Okey, mengambil 8 tahun untuk selidik. Okey, yang di kanan ini adalah patent di beberapa negara, di Korea, di Europe, di Jerman, di Jepang, di US, registration number-nya. Jadi kalau produk ini sudah ada registration daripada US, daripada Jepang, daripada Europe, di Jerman, di England, di France, Itali, berarti produk ini sudah pasti produk yang bagus. Okey. Selain daripada konsumsi hemohim, selepas saya mula dengan hemohim, saya dah masuk sebagai member Atomy. Jadi saya ke mall, saya cari lagi apa produk yang bisa membantu psoriasis saya. Okey. Jadi saya selain daripada hemohim, saya konsumsi vitamin C. Vitamin C Atomy. Kenapa vitamin C Atomy? Kerana vitamin C mengandungi antioksidan. Jadi antioksidan selalunya boleh membantu semua orang. Jadi untuk psoriasis amat bagus kalau mengandungi antioksidan, ya. Kemudian yang kalian nampak, ya, di foto, ya, yang di kuning ini, yang foto yang ketiga adalah kunyit, ya. Kunyit juga, ya, kalau Indonesia. Sama, ya. Okey. Kunyit ini adalah antibakteria, fungsinya antibakteria. Juga satu obat, kalau tak salah Indonesia pun, kalau kunyit ini pun dijadikan obat, ya. Okey. Ya, betul. Kemudian lagi satu kandungan di vitamin C Atomy adalah kolagen. Semua orang tahu kolagen tentu bagus untuk kulit.
Ya, bukan semua vitamin C ada kandungan kolagen, tetapi yang Atomy ini memang ada kolagen. Okey? Okey, ini adalah fungsi-fungsi vitamin C. Okey, dan kolagen. Kolagen amat bagus ya, teman-teman, kerana dia membantu kita punya otot, kita punya tulang dan sebagainya, selain daripada kulit. Okay. Dia pun bisa menstabilkan gula di darah. Okey. Ini adalah kebaikan kunyit. Okey. Okey. Selain daripada vitamin C, saya juga konsumsi probiotik plus Atomy. Kenapa saya konsumsi probiotik plus ini? Kerana satu lagi punca yang bisa kita ada penyakit vitamin psoriasis adalah dipanggil leaky gut syndrome. Berarti ususnya bocor, tapi bukan bocor seperti lubang lah ya. Dia toksik di usus bisa terkeluar daripada usus ke dalam sistem pendarahan kita. Jadi untuk menyihatkan kembali usus dengan probiotik plus yang mengandungi berbagai jenis bakteria probiotik yang bagus, jadi ini bisa membantu. Okey, jadi tadi Himohim ya, saya bilang 5 sachet sehari, vitamin C konsumsi saya 2 sachet, persamaan juga probiotik 2 sachet sehari. Okey, ini adalah kandungan bakteria atau probiotik yang bagus. Ya, bukan semua bakteria tak bagus, tapi ini adalah bakteria yang bagus, yang bisa menolong flora usus kita ya. Pencernaan. Okey. Selain daripada bakteria, ini dalam probiotik plus kita mengandungi bahan-bahan ini yang juga bisa membantu. Okey. Ekstrak lemon, orange, okey. Strawberry, apple, pisang ada. Ya. Okey. Ini adalah tes darah saya sebelum saya konsumsi produk Atomy, sebelum dan selepas. Okey, saya cuba. Ini adalah beberapa yang saya nampak ketara. Okey. RBC ya, red blood cell. Sel darah merah daripada 5.5. Walaupun tak rendah ya, normal ya, ini adalah normalnya. Tetapi selepas konsumsi Himohim menaik menjadi 6.2. Jadi sel darah merah kalau meningkat berarti lebih baguslah, ya kan? Okey. Kemudian hemoglobin daripada 12.3 ke 13.7. Ya. Ini masih 12.3 ini rendah ya. Yang paling minima perlu 13.0. Ya. Ini udah menaik, udah masuk jangkauan 13 hingga ke 18. Okey. Ini juga PVT sebelum itu rendah, udah naik ke 44. Okey. Yang lain-lain parameter ini masih tetap sama. Oh, maaf ya. Yang sebelum tu pada tanggal 11 bulan Agustus, yang kedua selepas pada bulan 8 tanggal 8 bulan Oktober. Ya, hampir 2 bulan lah. Konsumsi semua hampir 2 bulan. Okey. Limfosit juga walaupun masih rendah, masih low ya, tetapi nampak ada peningkatan daripada 14.8 ke 18.7. Okey. Okey. Walaupun saya nggak ada uric acid, tetapi kan bisa nampak uric acidnya menurun.
Apa artinya uric acid? Gout. Kalau seseorang ada gout, berarti uric acidnya tinggi. Betul tak? Jadi, pada pesakit-pesakit gout, bisa membantu. Saya ada satu temannya, dia ada gout. Kalau gout menyerang, tak bisa turun daripada katil pun. Ya. Betul. Okey. Yang kedua lipid profil HDL. HDL kolesterol berarti kolesterol yang bagus. LDL adalah kolesterol yang enggak bagus ya. HDL yang kolesterol bagus. Sebelum ni low. Ya. 0,97 kemudian naik kepada 1,03. Walaupun masih low tetapi udah hampir 1,04. Ya. Okey. Urinalysis, urina, kencing ya. Kan kita bila kita tes darah juga, tesnya kencing ya. Dulu kandungan kencing saya ada protein. Nampak ini protein 1, 2, 3, 4. Yang keempatnya ada trace. Berarti ada kandungan protein. Bila kencing kita ada kandungan protein, contoh bila kita ke kamar mandi, kita kencing ada berbanyak buih. Berarti ada kandungan protein di dalam kencing. Selepas konsumsi Himohim, nanti ya, slide yang lagi satu. Ini, trace. Nampak? Yang hijau, udah negatif. Okey. Liver function, AG ratio pun daripada 1,1 iaitu low, udah jadi 1,2. Okey. Yang lagi satu, SDOT 42 high udah jadi normal, turun ke 29. Jadi ini adalah bandingan sebelum dan selepas saya konsumsi Himohim dan lain-lain. Hampir 2 bulan kemudian saya tes sekali lagi. Okey? Alright. Okey. Selain daripada apa yang saya konsumsi, apa yang kita makan, konsumsi, saya juga gunakan Sera Baby. Sera Baby Set ya. Sera Baby Set kan ada 3. Bentar ya, saya tengok ada slide tak. Okey. Okey, ini adalah Sera Baby Set. Ada sabun mandi, ya, ini yang pertama. Kedua lotion, ya. Ketiga krim. Jadi untuk pesakit psoriasis amat kering kulitnya. Jadi ini membantu melembabkan kulit. Okey, sebab kenapa saya memilih Sera Baby Set ya? Kerana ini saya fikir ya, kan Atomy juga ada lotion lain ya, body lotion. Saya memilih ini kerana saya mikir kalau ini bisa bagus untuk seorang bayi, seorang baby, seorang anak yang kecil yang baru dilahirkan, kan ini akan bagus untuk bisa membantu saya. Jadi itulah kerana itu saya memilih Sera Baby, produk-produk Sera Baby. Okey. Okey, thank you Tuan Nizam. Ada apa-apa soalan? Terima kasih Bapak Lim Wee Siong. Saya buka ya. Ini perkongsian yang hebat ya. Dari orang yang insan yang hebat. Jadi saya buka mungkin 1-2 minit kalau ada yang nak bertanya. Biasanya saya pakai baju lengan panjang kerana kat tangan saya di sini ada psoriasis dan sini. Tetapi selepas udah sembuh ya, saya pun dah pakai lengan pendek dah. Jadi ada tetapi sedikit sahaja. Mungkin boleh dikata 75% sudah sembuh. Bintik-bintik sedikit-sedikit masih tetap ada. Berapa lama, Mr. Lee, berapa lama dari mula menggunakan sampai sekarang?
Okey, berapa lama? Bagus, Tuan Nizam. Saya mula konsumsi saya nampak berkesanan selepas lebih kurang 90 sachet. 1,5 kotak. Hampir 1 bulan lebih kurang gitulah. Okey. Okey. Jadi, apa yang saya telah kenal selama lebih daripada 2 tahun, telah mencuba berbagai-bagai jenis ubat, krim yang disapu, tetapi masih tetap ada. Tetapi dengan produk Atomy, Hemohim dan lain-lain produk, dalam masa yang singkat sahaja saya nampak banyak perubahan. Okey. Mr. Lim, sudah lama sakit ini, sudah berapa lama? Lebih daripada 2 tahun. 20 tahun. Wah, Okey. ajaib. Kalau mau dibilang berapa ongkos saya bagi contoh. Puan Nuni kiralah lebih kurang 2 kotak Hemohim, 1 kotak vitamin C, 1 kotak probiotik, 1 set Sera Baby. Saya rasa tak lebih daripada RM1,000. Betul tak? Betul. 900 lebih. Wah, hebat. Okey. Kalau teman-teman lihat kalau ada saudara dan teman-teman macam foto yang saya tunjukkan tadi kadang diorang tak tahu diorang mengidap psoriasis. Jadi bisa kita rekomenkan. Mulakan dengan Hemohim dulu pun tak apa-apa. Tapi pengambilannya kalau ikut Mr. Lim tadi mula dengan 5 sachet boleh menggunakan 5 sachet satu hari sebab satu perbelanjaan yang besar jadi mungkin impaknya agak mungkin kurang kalau kita kurang daripada, maksud saya macam ni, protokolnya bagaimana? Protokol pengambilan. Tak ada kalau rasa saya, kalau paling minimal pun 3 sachet, mula dengan 3 sachet sehari dulu. Ingat yang pertamanya makan konsumsi Hemohim ini semasa perut kosong sebelum makan. Jadi 1 pagi, 1 siang sore, 1 malam. Itu paling minimal lah saya rasa. Sebelum makan saya sedang pegang ni. Kalau tulis selepas makan ni, after food. Okey. Saya dinasihatkan sebelum makan. Okey. Tapi saya rasa tak masalah. Saya tengok CEO kita Pak Hanggi buat video pun selepas makan juga. Okey. Terima kasih Mr. Lim sebab kita sudah sama-sama. Jadi semua dapat informasi sebab ni pengalaman sendiri kan. Pengalaman teoretikal tak sama dengan pengalaman sendiri. Ya. Dan saya rasa bermanfaat kepada semua dan kita boleh macam Mr. Lim cakap tadi, kadang-kadang kalau ikut di kotak di sachet 2 pagi 1 malam 1 mungkin 2 kali sehari. Tetapi kita kena tengok kesasian badan masing-masing dan kita boleh adjust dari situ. Jadi terima kasih sekali lagi Mr. Lim. Sama-sama Tuan Nizam. Ya, saya